Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa adin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu momen paling penting dalam agama Islam. Karena pada hari itu umat muslim di seluruh dunia merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghormati tradisi ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu seperti sapi, kambing, atau domba sebagai penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini dilakukan sebagai tindakan ibadah yang menggambarkan kesediaan dan pengabdian seorang muslim kepada Allah. Nah, kurban juga mencerminkan kesadaran dan rasa syukur umat muslim terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Sebagai firman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah kurban ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam sebagai ujian kepatuhan dan pengabdian. Namun sebagai pengganti yang diterima Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi domba untuk dikurbankan. Nah, kisah ini mencerminkan kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan menegaskan pentingnya kurban sebagai ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Ibadah kurban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam dalam Islam. Nah, dalam melakukan kurban, umat muslim juga menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah. Kurban juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti kesederhanaan, berbagi, dan kepedulian sosial. Nah, selain itu, kurban mengajarkan kita tentang arti penting memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dan belas kasihan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Wahba Al-Zuhaili dalam kitab fikih Al-Islami wa Adilatuhu jilid 3 kalau nggak salah halaman 595. Itu yang mana artinya hikmah disyariatkan kurban ialah sebagai upaya mensyukuri nikmat Allah atas limpahan banyaknya nikmat, dan juga untuk rasa syukur manusia karena masih dianugerahkan umur yang panjang, dan untuk melebur dosa dari orang yang berkurban dan kalanya dosa tersebut karena melaksanakan larangan Allah atau lalai dalam melakukan ketaatan, serta bertujuan untuk melapangkan rezeki atas keluarga orang yang berkurban dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas sosial yang kuat terhadap sesama umat manusia. Karena saat seseorang melaksanakan kurban, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Hewan kurban yang disembelih akan dibagikan pada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Nah, melalui tindakan ini, ibadah kurban memperkuat ikatan sosial antar sesama manusia dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya juga ibadah kurban mengajarkan nilai kebersamaan dan berbagi. Saat umat muslim melaksanakan ibadah kurban, mereka melakukan tindakan tersebut bersama-sama sebagai komunitas. Ini menciptakan ikatan sosial yang erat dan memperkuat rasa persaudaraan antara sesama muslim. Nah, tidak hanya itu, melalui pembagian daging kurban tadi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ibadah kurban juga mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu mereka yang kurang beruntung. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk tidak egois dan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita. Nah, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Nah, di sisi lain juga berbagi nilai empati dan perhatian bukan saja pada manusia tetapi juga pada hewan.
Nah, dalam Islam ditanamkan doktrin untuk menghormati hewan. Nah, pasalnya ada adab yang harus dijaga dan diamalkan saat kita mengikuti ibadah kurban. Kita harus memahami bahwa hewan kurban tersebut adalah makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih dengan cara yang humanis juga. Nah, dalam tataran ini melalui ibadah kurban, manusia belajar untuk memahami rasa sakit dan penderitaan makhluk lain sehingga dapat merasakan kebutuhan dan kepedulian terhadap mereka. Nah, ini mengembangkan sifat empati dalam diri kita dan mendorong kita untuk berperilaku dengan bijaksana terhadap lingkungan dan makhluk di sekitar kita. Simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Ya'la. Rasulullah bersabda, yang mana artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah, terakhir, ibadah kurban memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Nah, selain tujuan sosial dan humanisnya, ibadah kurban juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan. Ia mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat Allah yang berlimpah. Nah, dalam kurban kita mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan melakukan ibadah kurban dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, yang mana artinya tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.